hari ini aku lagi ada di salah satu destinasi wisata baru di Dusun Cuntel, Kabupaten Semarang. Nah, untuk kalian yang baru tahu nih destinasi wisata baru ini, atau mungkin kalian yang pernah kesini, pasti udah nggak asing lagi ya dengan spot-spot yang ada di sini. Nah, untuk spot yang satu ini nih namanya spot Hexa. Coba bisa dilihat di sini, totalnya ada 5 dan ini tuh sangat ikonik banget di sini. Nah, aku sengaja banget datang ke sini sore karena aku suka banget berburu sunset. Terutama untuk kalian nih anak senja-senja kopi gitu, pasti suka banget di sini karena spot di sini tuh cocok banget buat kalian ngeliat sunset. Tapi untuk kalian yang suka sunrise, kalian juga bisa di sini karena kalau tiap pagi kita bisa lihat langsung deretan gunung-gunung yang ada di sini. Nah, untuk kalian yang pengen ngecamp atau yang suka banget ngecamp, di sini juga disediain untuk paket untuk campingnya. Nah, kita kalau sore nih bisa langsung ngadep ke arah sunsetnya. Itu ada di sana. Dan menurut informasi dari pengelola yang ada di sini nih, ternyata di sini juga sedang dipersiapkan untuk glam camping atau glamour camping. Untuk kalian buruan kesini ya. Di sini mulai, Pak. Oke. Selamat malam, Pak. Malam, selamat malam. Nah, sekarang nih saya sedang berada di Merbabu View dan dapat kesempatan langsung untuk ngobrol dengan Pak Joko dan Mas Nugroho ya. Nah, Pak Joko ini adalah selaku kepala dusun di Dusun Cuntel ini dan Mas Nugroho ini sebagai pengelola serta pemilik dari Merbabu View. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Ya, okay. Nah, ini kami pengen tanya-tanya sedikit nih untuk Merbabu View ini. Jadi sebenarnya awalnya untuk konsepnya gimana nih Pak? Selamat malam juga ya. Terima kasih sudah datang ke Cuntel, terus bisa ngobrol nih. Ya, jadi sebenarnya kalau di Dusun Cuntel ini Mbak, ini tuh sudah berkembang. Jadi dari tahun basically dulu itu memang dari wisata minat khusus. Tahun 2000 itu di pendakian gitu. Tahun 2000 di pendakian. Terus tahun 2004 kami mendapatkan SK dari Bupati Semarang berupa salah satu pilot project Kabupaten Semarang menjadi desa wisata kayak gitu. Terus kurun waktu berjalannya sampai sekarang, saya baru masalahnya kepala dusun baru, tapi dulu pas di pendakian saya megang di pendakian itu kurang lebih ada 13 tahun, terus merambah ke era-era sekarang ini. Jadi sebenarnya kalau jenengan di Merbabu View ini adalah konsep, jadi konsep awal dari kami ini memang saya kurang lebih 8 bulan. 8 bulan baru kadus, Mbak. Mewakili kadus 2 tahun, tapi secara definitif kadus itu baru 8 bulan. Jadi di tahun 2020 berkembang pesat di Cuntel ini, alhamdulillah. Contoh jenengan datang ke Merbabu View, ini konsepnya asli pemberdayaan. Jadi memang ini saudara. Nanti jenengan ke Mas Nugroho itu keponakan saya yang memiliki lahan. Terus ini kita ngobrol dari teman dari Salatiga, Om Wawan, ini beliau itu teman lama. Untuk maksud dari pemberdayaan itu seperti apa ya Pak ya? Jadi gini, kita ini seperti lahan produktif pertanian contoh kayak gitu. Tapi memang sentra-sentra khusus gitu Kita tawarkan sebuah istilahnya bentuk kerjasama. Karena mungkin kami orang kampung ngerti ini kan medan utawa lokasi, tapi secara potensi mau dibuat seperti apa dari ngerti gitu Mbak. Contoh gampangnya seperti itu. Bisa dibilang untuk pemberdayaan lingkungan ini mulai dari seperti view-nya ini dan juga
nggih. kolaborasi dengan pola pikir orang sini ya Pak ya. Betul, Jadi betul. Nggih. jadi kayak Nggih. mungkin kalau kebanyakan mungkin kita cuma mikirin oh ini untuk cocok tanam aja Ya, gitu. Tapi karena nggih, pola nggih. pikir kita sudah Ya. mulai berkembang, jadi kita oh ini kita buat gini bisa Ya, nih betul, gitu ya nggih. Pak ya. Ini kula ras Mbak, jadi betul. Jadi apa yang nggih? Sumber daya alam yang ada, nggih. Terus meningkatnya orang datang Iya, ke benar. sini itu nih sudah lama sebenarnya Iya. orang datang ke Sunda sudah lama. Tapi sesuatu era Iya, ngikuti mengikuti zaman era. kok toh itu semakin milenial, semakin apa lah kita Jadi kita perpaduan perpaduan konsep-konsepnya itu. penting konsep-konsepnya aja sing kita padukan. Sebenarnya kita dianugerahi itu kan wis Sudah merupakan apa potensinya ya, ono potensinya gitu ya, ada potensi gitu. alamnya ada, terus view-nya bagus lah, kita perpaduan aja Mohon sebenarnya. maaf nih Pak, Nggih, sebelumnya kalau untuk dampak untuk perekonomian warga sini Oke, gitu, nggih, gitu Pak. nggih. Ini nganu, Mbak. Luar biasa nggih. Iya. Contoh luar biasa. Satu contoh gitu. Teman-teman Karang Taruna contoh itu kan istilahnya yang dulu kerja di kota sekarang pulang kampung, Mbak. Jadi ngerti potensi wis ono, balik kampung, lah pemberdayaan ini contoh memberdayakan Mulai ditingkatkan. kampung itu ditingkatkan. Terus biasanya sayur nggih, sayur itu ora iso didol ting alas di kebun. Sekarang bisa wisatawan yang datang ke Merbabu View contoh mawon nggih, ini kita Merbabu View bisa diantar langsung digaiti untuk petik langsung yang ngoten nggih. gitu. Terus sekarang di Juntel ini banyaknya ngano warung-warung tumbuh terus dibuka semakin bertambah dari yang dulu itu cuma satu orang, sekarang Jadi sudah bertambah. banyak orang nggih. Dodolan jagung bakar. Oh. Jagung bakar belum pernah sejak saya lahir itu urung ono wong dodol jagung bakar, didolin ndak ada. Sekarang sudah ada. Sudah ada. Nggih. Berarti Nah, pesat nggih, ya? ini luar biasa nggih. Ada tambahan lebih dari sektor yang selama ini kita kelola nggih, sektor pertanian, ini ada sektor pariwisata, ini luar biasa tambahan. Gitu, Mbak. Jadi bisa dibilang ini yang mendapat keuntungan bukan hanya Ya, pengelola sini nggih ya, lah, tapi betul, juga bisa betul. meningkatkan Ya, untuk perekonomian nggih. warga sini. Betul, nggih. Secara umumnya mek ngoten, Mbak. Jadi nggih contoh ojek gitu. Iya, Sekarang benar. ada ojek wisata itu ada. Jadi ngantar sing di atas salah satu objek sendiri di Pinus Suntul itu juga itu juga banyak gitu yang terlibat di sana, banyak Merbabu View, banyak teman-teman jagung bakar di sini ada biasanya kayak gitu. Terus banyak Pak di tempat-tempat. Jadi istilahnya secara umum pendapatan masyarakat ini bertambah. Nggih meningkat luar biasa. Nah, yang menarik nih, kita bakal ngobrol langsung dengan Mas Nugroho ini karena beliau adalah pemilik lahan dan pengelola Merbabu View ini. Dan bisa dibilang kenapa ya dia bisa ikhlas banget gitu kayak menjadikan lahan pertanian menjadi sektor wisata seperti Merbabu View. Malam Mas. Selamat malam, Mbak. Nah Mas Nugroho, ini awalnya gimana nih Mas kok bisa dijadiin lahan wisata padahal tadinya lahan pertanian ya? Ya, selamat malam. Ya, ini karena saya ikhlas untuk menjadikan ini sebagai tempat wisata itu karena gagasan Pak Kadus. Ada teman katanya mau untuk berwisata Cundel ini berpotensi supaya masyarakat tambah maju katanya. Nah itu saya berpikir ya kalau nuruti Pak Kadus mawon. Oh gitu. Iya. Selain ikhlas nih Mas, tujuan utamanya itu seperti apa sebenarnya? Tujuan utama kami dari Pak Kadus dan saya itu untuk mensejahterakan masyarakat dan supaya kehidupan masyarakat Cundel ini tidak seperti dulu. Oh iya ya. Jadi harus berkembang menuruti zaman, Mbak. Demi kesejahteraan masyarakat juga, para pemuda dan penduduk Cundel khususnya dan umumnya untuk Desa Popeng. Wah sangat menginspirasi sekali ya Pak. Nah mungkin ada Pak pesan-pesan untuk desa lain yang Iya. mungkin punya lahan yang seperti ini. Nggih gitu. Gini, sebenarnya kalau potensi nggih sumber daya alam itu kemungkinan beberapa tempat di Kabupaten Semarang itu hampir sama nggih, sama. Contoh Bandungan dan Iya, terus Sumowono dan sebagainya. Jadi kami yang penting saya masuk di pemerintah gitu, Pak. Karena ada dana desa di sana. Ayo tuh teman-teman Kadus, Pak Kades, nek memang punya potensi, yo digas gitu. Supaya tujuannya sama. Tujuan itu kemungkinan sama. Istilahnya untuk kesejahteraan masyarakat, mungkin tambahan pendapatan selain istilahnya mata pencarian utama yaitu pertanian. Dengan mungkin sektor-sektor kepariwisataan kan ini meningkat, Mbak. Jadi betul. mungkin pesannya yo tetap semangat. Gali potensi untuk kesejahteraan masyarakat. Berarti habis ini ada acara ya Pak? Iya, Mbak. Ada acara manten tanggal 7 itu.
memang di kampung itu istilahnya kayak membuat sebuah panitia kecil untuk pelaksanaan supaya lancar. Nah, malam ini rasanya bertemu dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang ikhlas yang tidak hanya mementingkan diri sendiri tapi juga warganya dan orang-orang di sekeliling, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Kita bisa menolong orang lain dengan cara yang berbeda-beda. Nah, sekian, selamat malam, dan saya Dwi Kusuma bersama juru kamera Agung melaporkan untuk magelangnews.com.